Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Setelah sebelumnya saya melakukan perjalanan dari Bandung ke Singaparna menaiki bus Prima Jasa, di video kali ini saya melakukan perjalanan ke Tasik Selatan naik bus medium Dirgahayu dari Terminal Indihiyang. Nanti kita akan mengetahui bagaimana kondisi jalan yang dilalui, kemudian estimasi waktu, tarif, juga pemandangan sepanjang perjalanan ke Tasik Selatan. Oh ya, untuk menonton video sebelumnya bisa klik di pojok kanan atau link di deskripsi ya teman-teman. Selamat menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saat ini saya sedang berada di Terminal Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Kali ini saya akan melakukan perjalanan ke daerah Tasik Selatan ya, ke daerah Cikalong tepatnya, naik bus medium Dirgahayu jurusan Tasik ke Cikalong teman-teman. Sekarang hari apa sekarang ya? Hari Senin, tanggal 9 Februari 2026. Jam pukul 9 lebih 5 menit teman-teman. Kita masih menunggu bus Dirgahayu. Jadi ternyata belum ada bus Dirgahayu ya yang sampai ke Terminal Indihiyang. Kalau nggak salah tuh keberangkatan pertama itu dari Cikalong pukul 5 pagi ya, kalau nggak salah. Dan estimasi waktu sampai ke Terminal Tasik itu jam 4 jam lamanya gitu. Atau mungkin sekarang ya pukul 9 ya. Jadi ini bus besar ya, sudah mulai berangkat pagi ini ke daerah Jabodetabek. Kebanyakannya ada Prima Jasa, Budiman, Merdeka, dan lain-lain. Untuk area kedatangannya di sini ya, area kedatangan dari seluruh bis. Sedangkan di sini ini adalah beberapa bis yang mengantarkan ke daerah Tasik Selatan ya, seperti Cikalong, Cikatomas, Cipatuja, Pamayang, dan lain-lain. Di sini juga ada bus medium untuk daerah ini ya, daerah Cikampek, daerah Cirebon, dan lain-lain. Pangandaran juga ada di situ. Ada juga Tasik Purwokerto dari Aladin. Untuk Pangandaran ada Sony Prima. Ini Sony Prima juga ke Pangandaran. Ada Tasik Kuningan, Tasik Kuningan, Tasik Cikampek, Tasik Cirebon naiki bus Budiman medium ya. Dan ini ke daerah Pamayang ya, di daerah Cikalong juga teman-teman. Karangnunggal ya kalau salah Pamayang itu. Daerah selatan Tasik yang dekat dengan pantai di situ itu banyak. Jadi jarak dari sini ke daerah Karangnunggal ataupun daerah Cikalong itu memang cukup jauh ya, perjalanan sekitar 4 jam. Oke teman-teman, kita masih menunggu ya bus Dirgahayu datang jam berapa kira-kira sampai ke sini. Nanti bisa diketahui berapa tarifnya dari Tasik Kota sampai ke Cikalong ya. Terus berapa jam perjalanannya. Terima kasih. Nah, akhirnya tiba juga ya bis Dirgahayu teman-teman ke daerah Cikalong, Tasikmalaya.
kita coba masuk ya teman-teman, melalui bus medium dari Hayu. Seperti ini teman-teman. Untuk kursinya atau seatnya ada sekitar 30 teman-teman, dengan konfigurasi 22 ya, dan di belakang bisa memuat sampai 5 orang ya. Ini tuh salah satu bus legend di Tasikmalaya teman-teman. Dirgahayu sudah ada sejak tahun 90-an kalau nggak salah. Seperti ini kursinya. Sangat usang sekali ya. Untuk kabin pengemudinya teman-teman. Kemudian menggunakan sasis Hino ya kalau nggak salah. Ini untuk penyimpanan barang-barang kecil ya di sini. Ada juga bagasinya teman-teman. Untuk ekonomi. Ini sangat sekali membantu pergerakan untuk aktivitas warga Tasik Selatan yang akan menuju ke kota Tasik teman-teman. Karena banyak juga warga Tasik Selatan yang mungkin kesehariannya punya pasar gitu, atau punya jongkok di pasar, kemudian berbelanja atau membawa membeli barang dagangannya ke kota Tasik gitu teman-teman. Ada juga mungkin ada yang merantau dari Tasik Selatan gitu, lalu ke kota Tasik, dari Tasik kan bisa ya ke berbagai daerah lagi gitu. Itu teman-teman. Nanti mungkin diketahui berapa ongkosnya, tarifnya dari Tasik Kota ke Cikalong ya. Untuk jarak antar seatnya seperti ini ya, cukup kecil teman-teman, tapi bisa kasih ya, masih cukup luas gitu. Untuk tinggi badan sekitar 170 cm teman-teman. Untuk jendelanya atau kacanya menggunakan kaca geser ya, karena ini ekonomi teman-teman. Jadi kalau panas itu bisa dibuka atau ditutup kalau hujan, kalau bisa dibuka ya. Ada angin terlebih gitu, AC atau AC. Seperti ini tampak interior dari bus Budiman ini teman-teman. Standar bus ekonomi medium ya, di dalam kota gitu. Otomatis kemarin kena ganti. Pukul 9:47 kita mulai diberangkatkan dari Terminal Indihiyang teman-teman. Penumpang yang naik dari sini tuh cuma saya aja teman-teman, ditambah pak sopir sama kondektur, jadi cuma bertiga dari sini. Dan memang hari ini tuh sangat sepi banget ya di Terminal Indihiyang. Untuk keluar dari Terminal Indihiyang, kita itu harus memutar terlebih dahulu melewati shelter bus luar kota. Nah, di sini tuh dulunya adalah shelter bus ke tujuan Jogja, Jateng dan juga Jatim ya. Dulu pas ramainya. Sekarang mah sudah dipindahkan, teman-teman. Karena mesin, mana ini mana deh? Tanah segitiga. Ini kayak gininya. Sayang banget ya, terminal seluas ini sekarang kondisinya sepi penumpang. Jadi cuma di sini aja teman-teman untuk shelter bus luar kota ya, sebelah kiri itu.
Setelah ngetem sekitar 7 menit, bus kembali diberangkatkan, teman-teman. Nah, di sini juga banyak ya elep yang ngetem menunggu penumpang. Ini biasanya sih kebanyakan ke arah Tasik Selatan dan juga ke Tasik wilayah barat ya. Elep-elep yang ngetem di sini tuh. Nah, di sebelah kanan tuh kantor wali kota atau balai kota Tasikmalaya, teman-teman. Jadi setelah pisah dari Kabupaten Tasik pada 2001, Tasikmalaya itu menjadi kota sendiri ya, yang dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota. Bus masih pelan ya di sini karena masih mencari penumpang, teman-teman. Jadi ada beberapa tempat ngetem atau tempat mencari penumpang bus yang ke arah Tasik ya. Jadi jangan heran kalau banyak berhentinya gitu. Kita berpapasan di sebelah kanan dengan bus Budiman rute Tasik Jaras ya, bus medium. Jadwalnya tuh setiap hari dari pagi sampai sore. Pasar Cikurubuk ini juga menjadi salah satu tempat untuk mencari penumpang ya. Jadi beberapa bus memang lewat pasar ini, teman-teman. Karena ini adalah pasar terbesar di Tasik, jadi banyak mungkin warga dari Tasik Selatan yang berbelanja ke pasar Cikurubuk ini.
Pukul 11.27 kita tiba di alun-alun Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, teman-teman. Nah, untuk ke arah kanan itu kita bisa menembus ke Garut ya, lewat Bangunreja juga Salawu. Nah, kita lurus teman-teman ke arah Salopa ya, dan juga ke arah Pamijahan. Nah, di Masjid Al-Azkar ini biasanya dijadikan tempat istirahat ya, bus pariwisata tujuan pantai selatan mungkin ya, yang berwisata ke sana, atau juga yang ziarah ke Pamijahan, teman-teman. Pamijahan sendiri adalah daerah wisata religi Islam yang sudah terkenal ya dari zaman dulu. Nah, di sana tuh ada makam Syekh Abdul Muhyi, ulama yang mengembangkan Islam di wilayah Sunda, tepatnya di Priangan Timur. Dari pertigaan ini kita ambil kiri ya ke arah Jatiwaras Salopa. Nah, kalau ke Pamijahan itu lurus teman-teman. Bisa juga itu tuh sampai ke daerah Cipatujah ya, ke pantai Cipatujah di selatan Tasik. Kita melintasi jembatan Papayan, teman-teman. Nah, di bawah itu Sungai Ciulan ya, salah satu sungai terbesar di Tasikmalaya, teman-teman. Itu tuh kalau nggak salah hulunya ada di beberapa gunung ya, di Garut dan di Tasik, dan bermuara di pantai selatan. Oh ya, selain Dirgahayu yang melayani rute Tasik Cikalong, di jalur ini juga ada bus TKM ya, melayani rute Tasik ke Cikatomas dan juga Tasik ke Buni Asi. Kemudian banyak juga elep ya, yang melayani ke beberapa daerah di Tasik Selatan lewat jalur Jatiwaras ini, teman-teman. Untuk ke Tasik Selatan dari Kota Tasik itu cukup jauh ya, kita melewati beberapa kecamatan, teman-teman. Dari mulai kota, kemudian di kabupatennya ada kecamatan Sukaraja, kemudian Jatiwaras, Salopa, Cikatomas, dan baru sampai ke Cikalong.
dulu sebentar di Salopa teman-teman, sebelum objek wisata Danau Lemona. Oh ya, hampir lupa, untuk tarif dari Terminal Indiang ke Terminal Cikalong tuh tarifnya sebesar 60.000 teman-teman. Tarifnya hampir sama ya seperti bus-bus dari Tasik ke Bandung teman-teman, karena memang jaraknya juga tidak jauh berbeda ya, sama-sama jauh gitu. Ada perbaikan jalan teman-teman di jalur Cikatomas Salopa atau Salopa Cikatomas ya, karena memang ada beberapa jalan titik yang rusak gitu, jadi diperbaiki. Mudah-mudahan aja sih sampai Lebaran sudah selesai ya ini, jadi sudah mulus gitu. Kita tiba di alun-alun Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, di sini tuh biasanya banyak ya yang ngetem bus-bus
Dirgahayu dan TKM teman-teman. Ngetem mau ke arah Tasik gitu. Di sini menunggu atau mencari penumpangnya. Pangkalan. Ciparan. Hah? Di lembur kayaknya gitu. Ya balik we yuk. Dan Cikalong. Ke arah kiri itu ke Buni Asih dan bisa tembus ke Cijulang ke Pangandaran teman-teman. Jadi jalur alternatif ya dari Cikatomas itu bisa ke sini untuk menuju ke Pangandaran gitu. Ibu Raya tadi. Abi ge namahan Dokter Diana di Salopa. CRT aya Pak Ciki. Di Warung Panjang. Nekan dari pintu 2.
pukul 14:15 kita tiba di alun-alun Cikalong, teman-teman. Dari pertigaan ini kita ambil ke arah kiri ya, ke arah terminal Cikalong. Kalau ke kanan itu bisa tembus ke Cipatujah ya, juga ke Garut, juga ke Cianjur, teman-teman. Anun ya? Bawang itu masihan bawang. Lumayan. Teman-teman, alhamdulillah selama kurang lebih 4 jam setengah ya, saya akhirnya tiba di terminal Cikalong, teman-teman. Ini adalah pemberhentian terakhir dari bus Tasik, bus Dirgahayu dari tujuan Tasik Cikalong ya. Di sini terminalnya. Ini ada satu bus ya yang nanti jadwal keberangkatan ke Tasikmalaya. Jadi posisinya tuh dekat kantor kepala desa Cikalong, teman-teman. Nah, dari Cikalong sendiri ini sudah memasuki jalur lintas jalur selatan, jalur pantai ya. Jadi dari sini di jalur ini itu bisa menembus sampai ke Pangandaran, teman-teman. Jaraknya itu sekitar 70-an kilometer atau waktu tempuhnya itu sekitar 1,5 jam ya kalau dari Cikalong ke Pangandaran, teman-teman. Nah, di Pangandaran di Cikalong sendiri banyak objek wisata yang bisa kita kunjungi gitu ya. Karena ini sudah mendekati pantai ya, teman-teman. Di sini ada objek wisata Pantai Cipatujah, kemudian Pantai Karangtaulan, terus Pantai Sindangkerta dan lain-lain. Sampai ke sana, sampai ke daerah Pangandaran gitu. Jadi banyak sekali objek wisata yang bisa kita kunjungi. Jadi bagi teman-teman yang akan melakukan trip dari Tasik ke Cikalong ini sangat dianjurkan atau disarankan ya, teman-teman, karena banyak sekali daerah yang bisa kita eksplor dari sini. Nah, itu sedangkan kalau lurus ini, teman-teman, kalau lurus ini kita bisa menembus ke Garut ya. Dari pertigaan Cikalong itu bisa langsung ke Garut kalau lurus. Nah, kalau belok kanan itu ke arah Tasik lagi, teman-teman. Kalau lurus tuh ke Garut, ke daerah Cipatujah, juga bisa sampai ke Cidaun, teman-teman, ke Cianjur. Jadi ini sudah masuk jalur lintas selatan ya, lintas yang bebas hambatan atau bebas macet ya. Terus kalau dari Cianjur ke Pangandaran itu ada bus Damri Perintis ya, yang datang atau jadwal keberangkatannya itu dua kali dalam sehari kalau nggak salah ya. Bus Perintis dari Cianjur sampai ke Cianjur terminal Pasir Hayam kalau nggak sampai ke Pangandaran, teman-teman. Jadwalnya tuh sehari 2 kali atau 2 kali sehari gitu. Apalah, itu kita cari info ya. Teman-teman, terima kasih. Nantikan video tips selanjutnya.
di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.